pemberian nebulizer. Pertama yaitu prainteraksi. Di prainteraksi yaitu mempersiapkan diri kita dan membaca riwayat atau dokumen tentang pasien kita. Nah, yang kedua yaitu praorientasi. Selamat pagi Ibu. Benar ya dengan Ibu Alina. Saya perawat kami yang bertugas pada pagi hari ini dari jam 8 sampai jam 12 siang. Di sini saya akan melakukan perawatan atau pemberian nebulizer kepada Ibu yang bertujuan untuk membantu pengenciran sekret pada Ibu dan membantu pengeluaran sekret pada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik, jika pasien bersedia, kita melakukan cuci tangan dan mempersiapkan alatnya terlebih dahulu. Baik, pastikan mesin nebulizer sudah terhubung kepada listrik dan kita beri cairan dan obat. Kemudian kita tutup, kita tekan tombol on dan biarkan obat beserta cairan ini 100% menjadi oksigen. Di sini bakal mengumpul, kemudian kita berikan kepada pasien. Permisi ya Ibu. Kita tunggu beberapa saat sampai sekretnya dan obatnya itu terbuka kepada pasien. Setelah itu kita buka kembali. Kita matikan. Dan di sini kita pastikan kepada ibunya. Gimana Ibu perasaannya setelah diberikan nebulizer? Sudah membaik ya Ibu? Baik Bu, nanti jika ada perlu apa-apa dia hubungi saya di session ya Bu. Baik, itulah pemberian asuhan perawatan saya, yaitu pemberian obat nebulizer. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Utami Rusmawati dari Keperawatan 3C. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi terapeutik pada anak. Yang pertama yaitu fase prainteraksi. Di sini yaitu persiapan diri kita dan membaca data-data pasien. Yang kedua yaitu fase orientasi. Anak itu ada 3, yaitu balita, prasekolah, dan sekolah. Yang kedua yaitu fase orientasi. Di sini kita memperkenalkan diri dan menanyakan nama, panggilan sang anak, kemudian menjelaskan tujuan dan prosedur, kontrak waktu dan kesiapan kepada keluarganya. Yang selanjutnya itu fase kerja. Di fase kerja ini pada anak kita bisa melibatkan keluarga atau orang tua, karena di sini biasanya anak-anak belum mengerti apa yang akan kita lakukan atau apa yang kita bicarakan. Kemudian kita bisa memanggil nama anak tersebut, dan saat melakukan tindakan kita bisa menggunakan mainan atau makanan yang dia sukai. Kemudian kita menggunakan bahasa yang mudah dipahami dengan jelas. Kita juga bisa menggunakan teknik bercerita dan menyamaratakan dengan anak, misalnya seperti duduk ataupun jongkok gitu, untuk pandangan kita itu sama rata dengan anak tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya itu komunikasi terapeutik pada klien marah-marah. Setiap kita melakukan tindakan atau bertemu dengan klien, pastikan kita melakukan persiapan diri, yaitu fase prainteraksi. Terus fase orientasinya kita memperkenalkan diri dan tujuan kita itu apa. Yang fase kerjanya, kalau pada pasien marah-marah, yaitu kita dengarkan dulu apa sih penyebab klien kita ini marah, emosi. Kita bisa mendengarkan penyebabnya itu. Kemudian yang bila sudah tahu penyebabnya, kita juga bisa mengalihkan bahwa pasien ini untuk mengungkapkan emosinya dengan cara kita beri bantal segala macam untuk meluapkan emosinya. Misalnya dia memukul kita, kan pasti kalau orang emosi itu kita beri bantal, suruh dia memukul bantal. Terus yang kedua yaitu kita menjaga nada suara, karena kalau kita bernada tinggi
otomatis klien kita bukannya meredam emosinya, justru dia akan lebih marah. Kemudian kita berusaha untuk sependapat dengan dia, sependapat sama dia. Setelah itu jika sudah tenang, baru kita bisa memberi pengertian kepada dia. Misalnya dia ini marah-marah karena menunggu terlalu lama, kita bisa menjelaskan. Dia udah tenang, baru kita menjelaskan kenapa kita ini melayaninya lama. Contohnya misalnya mau masuk ke ruang rawat gitu kan, mengurusi rawat inap, kita bisa menjelaskan kenapa kita melayani lama. Karena ruang rawat inap ini memang lagi penuh. Kemudian kita juga harus menguasai diri kita dan tetap tenang, karena kalau kita sudah menguasai diri, kita bisa tidak ikut marah gitu. Kalau pasien marah-marah, kita jangan marah, kita tetap tenang, tarik nafas dalam gitu. Kita juga bisa mengajarkan itu kepada pasien kita agar bisa lebih tenang. Kalau kitanya nggak tenang, terus udah nggak tenang, ada suara tinggi, pasien bukannya lebih meredam tetapi malah makin marah-marah. Kemudian terminasi. Sekian video dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.